Wis Tabet. Wes. Wes tak dikat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Lili Subanda dengan NIM 080. Ini mempresentasikan proposal yang berjudul Peran Positif dalam Menanggulangi Media Sosial terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Sedayu. Slide selanjutnya. Bab penelitian, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti yang ditunjukkan oleh mata pelajaran wajib kewarganegaraan yang tercantum pada pasal 37 UU Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi Sistem Pendidikan Suatu Negara. Pandangan lain mengatakan bahwa media sosial adalah media yang mendukung komunikasi sosial dan media sosial menggunakan teknologi jaringan yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Maka dari itu, diperlukannya adanya strategi guru dalam mengajar kepada siswa dan menarik guru sebagai pengelola dalam mempelajari pembelajaran di dalam kelas mampu menyediakan media pembelajaran yang menarik agar dapat meningkatkan minat belajar siswa dan siswa dapat mengembangkan hal itu untuk menambah wawasan yang lebih luas. Slide selanjutnya. Di sini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa peran dalam mengembangkan media sosial dalam pembelajaran PPKN? Yang kedua, motivasi apa yang didapat dalam media sosial bagi pelajar di SMA Negeri 1 Sedayu. Yang ketiga, bagaimana metode yang diterapkan guru agar pemanfaatan media sosial lebih optimal. Slide selanjutnya. Tujuan penelitian ada dua, untuk mengetahui pengaruh positif media sosial pada minat belajar siswa di SMA Negeri 1 Sedayu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dalam penanaman pendidikan karakter Pancasila terhadap siswa di SMA Negeri 1 Sedayu. Slide selanjutnya. Manfaat penelitian ada dua, yaitu secara teoritis, guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran positif media sosial pada karakter siswa dalam minat belajar PPKN di SMA Negeri 1 Sedayu. Yang kedua, secara praktis, guna menambah masukan pada guru dan orang tua untuk dapat memperhatikan anaknya dalam penggunaan media sosial yang dapat mempengaruhi karakter siswa pada mata pembelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Sedayu. Selanjutnya. Bab 2, kajian pustaka, yaitu ada hakikat media sosial. Penelitian media sosial menurut Abadres 2003, teknologi komunikasi sebenarnya adalah struktur perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap orang mengumpulkan, mengolah, dan bertukar informasi dengan orang lain. Yang kedua, hakikat motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Belajar adalah proses perubahan yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan atau melalui penguatan atau hukuman atas perilaku. Minat belajar berarti minat terhadap suatu hal atau kegiatan tertentu yang ditunjukkan anak dalam kegiatan belajar dan tidak dipaksakan kepada orang lain. Yang ketiga, hakikat manfaat belajar. Pemanfaatan media sosial dalam proses belajar. Pemanfaatan media sosial ini banyak terjadi pada proses pendidikan jarak jauh di mana proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, jarak, dan waktu. Selanjutnya. Teori-teori
Terus 2003, teknologi komunikasi sebenarnya adalah struktur perangkat keras dari struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap orang mengumpulkan pengalaman dan bertukar informasi dengan orang lain. Yang kedua, Soal 2015, media sosial adalah sesuatu yang didukung oleh internet yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini karena mempromosikan komunitas orang yang mewakili budaya yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada kerangka berpikir, yaitu media sosial dalam pembelajaran, media pembelajaran berbasis video, dan media pembelajaran berbasis konvensional, produk yang diterapkan pada proses pembelajaran, dan hasil motivasi belajar dan memanfaatkan pembelajaran. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ini untuk menuntaskan penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian kualitatif. Dan lokasi tempat penelitian terletak di SMA Negeri 1 Sedayu. Instrumen penelitian ini memanfaatkan data subjek sebagai sumber informasi. Untuk fokus penelitian, variabel yang rinci dan variabel yang mewakili indikator yang dicapai, teknik dan alat, yaitu observasi, wawancara dan dokumenter atau jurnal, teknik analisis data, yaitu menggunakan Niles dan N. Hugerman dalam Sugiono 2009, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang tercantum pada penelitian. Baik, saya persilahkan untuk review yang dimulai pada teman saya yaitu Rico Alfian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas presentasi proposal penelitian kualitatif pada siang hari ini. Saya Reni Kurnia Ramadan dengan NIM akhir 066 dan rekan saya Riko Ramadan dengan NIM akhir 088. Di sini saya dan rekan saya sebagai pereview pada siang hari ini. Dari slide yang pertama, di mana judulnya mengenai peran positif dalam menanggulangi media sosial terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Sidayu. Di sini sudah jelas mengenai peran positifnya dengan minat belajar media sosial pada pembelajaran PPKN. Sudah cukup baik menurut saya judulnya. Di slide kedua mengenai bab 1 pendahuluan, di mana di sini menjelaskan latar belakangnya pada pasalnya juga mengenai UU 37 Undang-Undang Pendidikan Dasar. Dengan pandangan lain mengatakan bahwa media sosial juga sudah mendukung. Serta itu juga menekankan adanya strategi guru dalam mengajarkan kepada siswa juga sudah cukup baik mengenai metodenya. Slide ketiga mengenai rumusan masalah juga cukup baik mengenai adanya peran pengembangan, serta itu juga ada motivasi dan bagaimana metode guru yang diterapkan pada pembelajaran PPKN juga menurut saya juga cukup jelas. Di mana saya mereview pada tujuan penelitian, di mana di sini sudah jelas mengenai untuk mengetahui pengaruh positif media sosial pada minat belajar siswa di SMA Negeri 1 Cidayu, dan kedua mengenai untuk mengetahui pengaruh dalam penanaman pendidikan karakter Pancasila terhadap siswa SMA Negeri 1 Sidayu.
di mana tujuan penelitian ini seharusnya diberikan tujuan umum dan tujuan khusus. Seperti halnya pada slide ke tujuan penelitian ini, saya memberikan contoh mengenai penelitian tujuan umumnya diharapkan, tujuan umumnya saya memberikan contoh, yakni penelitian ini diharapkan untuk mengetahui penggunaan media sosial dalam pembelajaran PPKN dalam dapat memperluas wawasan siswa dari perspektif yang beragam dari sudut pandang yang beragam. Sedangkan tujuan khususnya, saya memilih penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan literasi digital melalui kecakapan media siswa. Saya memberikan tambahan mengenai tujuan penelitiannya serta manfaat penelitian saya. Menurut saya secara teoritisnya sudah cukup baik, serta secara praktisnya juga sudah cukup mendalam. Bab 2-nya mengenai kajian pustaka, di mana di sini juga menjelaskan bagaimana hakikat media sosial dalam beberapa teori juga sudah jelas. Hakikat motivasi belajar juga sudah jelas, pengertian motivasi belajar dengan melibatkan sebuah pengetahuan serta keterampilan. 2.3 juga menjelaskan mengenai hakikat manfaat belajar. Dengan media sosial, proses belajar juga cukup baik pendidikan jarak jauh dengan menggunakan proses e-learning, di mana prosesnya mengajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan jarak dan waktu. Sudah cukup jelas menurut saya yang mengenai bab 2 kajian pustakanya. Di sini juga kajian pustakanya juga cukup jelas mengenai beberapa teori menurut ilmuwan Avery Roger dan Soels 2015 juga sudah cukup jelas. Di sini juga sudah cukup baik mengenai kerangka berpikirnya, di mana kerangka berpikir ini juga menjadi pokok bahasan mengenai landasan berpikir media sosial dalam pembelajaran. Ada produk pembelajaran dengan proses pembelajaran pada media sosial. Di sini saya mereview mengenai bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini seharusnya menggunakan penelitian apa yang harus dilakukan. Di sini kan hanya menjelaskan jenis penelitian ini digunakan untuk menuntaskan penelitian itu dengan jenis penelitian kualitatif, di mana dalam pertemuan yang lalu jenis penelitian kualitatif kan ada 9, yakni penelitian folklore, studi kasus, ada fenomenologi, etnomologi, tindakan dengan deskripsi dan analisis isi, di mana contohnya saja di sini juga menjelaskan mengenai harapan saya semoga ditambahkan mengenai jenis penelitian ini dengan jenis penelitian deskripsi atau analisis isi. Yang kedua mengenai lokasi penelitian ini juga cukup baik, di mana adanya terletak pada SMA Negeri 1 Sidayu, dan saya tambahkan mengenai lokasi penelitian ini seharusnya diberikan penjelasan mengapa Lilis memilih SMA Negeri 1 Sidayu untuk menjadi alasan lokasi penelitiannya. Informan penelitiannya juga sudah jelas mengenai memanfaatkan data subjek sebagai sumber informasi, sudah cukup jelas. Dan fokus penelitian ini saya hanya memberikan tambahan sedikit mengenai fokus penelitiannya, yaitu kan dari sini kan menjelaskan variabel yang rinci. Variabel mewakili indikator yang dicapai, di mana di sini tidak menjelaskan mengenai fokusnya. Fokusnya di sini kan seharusnya saya hanya menambahkan mengenai pada pengembangan media sosial ini, peneliti mengharapkan meningkatkan pemahaman serta mengkombinasikan media sosial dengan metode pembelajaran PPKN. Terus teknik alatnya juga sudah cukup sesuai dengan observasi, wawancara, serta dokumenter, di mana berisi dokumen-dokumentasi dengan adanya metode penelitian tersebut. Terus di sini juga menjelaskan mengenai adanya redaksi data menurut ilmuwan Sugiono 2009 dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Daftar pustakanya juga cukup runtut untuk mencari sebuah kutipan yang ada. Dari saya sudah cukup baik, hanya saja saya memberikan beberapa tambahan yang menurut saya perlu ditambahkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator yang bertugas. Baik, terima kasih untuk Reni Kurnia yang telah memberikan review kepada proposal saya.
Mungkin saran dan masukannya dan banyak kekurangan yang ada pada proposal saya tampung dan akan saya perbaiki lagi ke depannya. Baik, saya persilahkan untuk review yang kedua kepada Riko Alfian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Alfian Ramadan dengan di belakang 98 ingin mereview PPT dari Lili Suganda. Untuk judul yang dimiliki oleh Lili Suganda tentang peran positif dalam menanggulangi media sosial terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN di SMA Negeri Sidayu cukup sesuai dan cukup baik atas judul yang dengan menggambarkan fokus penelitian yang akan dilakukan seperti mengeksplorasi peran positif dalam media sosial dalam meningkatkan minat belajar siswa dan membahas cara mengatasi bagaimana pengaruh negatif media sosial. Ya, menurut saya PPT-nya sudah cukup baik dan sangat direkomendasikan. Next. Untuk latar belakangnya sudah cukup dengan secara rinci terdapat definisi dari pendidikan sendiri serta bagaimana perspektif tentang media sosial itu sendiri untuk meningkatkan untuk menjadi strategi guru dalam mengajar siswa di SMA Negeri Sidayu. Next. Untuk rumusan masalah sendiri sudah cukup baik. Namun ada ya next. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh positif dari media sosial. Ya, izin menambah ya. Oh iya, udah jadi. Untuk tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh positif media sosial pada minat belajar siswa di SMA Negeri 1 Sidayu sudah cukup untuk mengetahui bahwa media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk siswa dapat belajar dengan memanfaatkan media sosial seperti ya media sosial yang dapat memberikan informasi yang dapat menunjang pembelajaran siswa. Next. Manfaat penelitian juga sudah cukup baik. Next, lanjut ke kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini sudah terdapat beberapa pengertian dari media sosial dan manfaat belajar yang manfaat media belajar untuk
manfaat media untuk proses pembelajaran. Next. Next. Untuk kerangka berpikir ya sudah cukup baik, dari atas sampai bawah sudah terinci. Next. Untuk metode penelitian, yang jenis penelitian yang tadi di review oleh Mbak Reni tadi, ya menurut saya ya untuk penambahan jenis penelitian seperti penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tambahi untuk, kan ya tadi ada beberapa jenis penelitian yang kemarin dipelajari, ya perlu ditambahkan itu saja. Untuk lokasi penelitian sudah baik, dilakukan di SMA Negeri Kidayu. Informan penelitian sudah cukup baik, ya fokus penelitian juga dengan mengumpulkan beberapa variabel teknik dan alat, observasi, wawancara, dokumentasi atau dokumenter dengan menggunakan jurnal, ya teknik analisis data sudah benar dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarikan kesimpulan. Cukup sekian dari review saya tentang penelitian yang tentang PPT yang dimiliki oleh Mbak Lili Suganda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Riko Alfian yang telah mereview PPT saya. Mungkin masih banyak kekurangan dan perbaikan di dalam PPT saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.